Pertama-tama Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah pada pagi ini. Dan ibadah pada pagi ini akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Dr. Pika Yona Utoyo Purba SS MPD MTH. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah pagi siang hari ini. Karena itu kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan sambut ibadah kita dengan memuji Tuhan. Dan kita mau nyatakan sebab Tuhan baik. Mari kita memuliakan nama Tuhan dengan sukacita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur, amin, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, amin, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sekali lagi. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Pertolongan kita di dalam ibadah Minggu Trinitas ke-18 ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin.
Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, nas pembimbing pada pagi hari ini diambil dari Amsal 11 ayat 19 yang tertulis demikian. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Mari kita memuji Tuhan, menyanyikan lagu Hari yang Terbaik. Mari kita bersuka cita bahwa ini adalah hari yang terbaik bagi kita. Boleh kita sambil bertepuk tangan, kita memuliakan nama Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, amin. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Kita naikkan syukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima, amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Kita bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Kita nyatakan, kita bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, amin. Senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku
mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. 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 Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tadi dikatakan liriknya, segala yang kualami biar kehendakmu yang terjadi. Jadi kalau bicara segala, ada suka, ada duka, tetapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita kuat menjalaninya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk ke dalam hukum kasih, pengakuan dosa dan doa pengampunan. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 berkata kepada kita tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Dan perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam kita menjalani hukum kasih tersebut, kita tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa. Dan itu menyebabkan timbulnya benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Janji Tuhan akan pengampunan dosa tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengaku akan salah dan dosa kita didahului dengan doa pribadi. Saya beri kesempatan kita untuk doa pribadi kepada Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena Engkau begitu sangat baik dalam kehidupan kami. Kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan selalu curahkan dalam hidup kami Tuhan. Kami datang dalam segala perilaku kami, perkataan kami yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Bapa. Tetapi puji syukur yang sangat besar, karena Engkau mati bagi kami saat kami berdosa Tuhan. Kau mengambil jalan penderitaan melalui salib-Mu Tuhan. Darah-Mu dan tubuh-Mu yang tercurah di kayu salib mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Menguduskan kami dan mengangkat kami menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia tersebut. Kami memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih untuk damai sejahtera yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang ada bersama kami Tuhan. Oh Roh Kudus, tolong kami untuk menjalani hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah hidup kami tidak diintimidasi oleh kesalahan masa lalu kami Tuhan. Sehingga damai sejahtera daripada Tuhan
menguasai hati dan pikiran kami, dan kami berjalan dalam terang damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala kasih karunia yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita masuk ke dalam berita anugerah yang terdapat dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan. Maka kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Firman Tuhan dalam Roma 5 ayat 2 tertulis, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Mari kita sambut dengan memuji lebih dalam, ku menyembah. Mari kita tinggikan Tuhan. Amin. Sungguh besar setiamu, amin Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Sungguh besar setiamu. Terima kasih Tuhan. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
selamanya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Sungguh besar setiamu, Amin Tuhan. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupan kami Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian Dan kemuliaan ku tinggikan karena Kau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, kita sembah Dia, Tuhan, kita muliakan Dia. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Amin, amin, Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi ini di segala waktu dan tempat, mari kita ikrarkan secara pribadi pengakuan iman rasuli dan setiap kita masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Nah, kita mau panggil nih adik-adik sekolah minggu. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart, talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Puji nama Tuhan. Ada
Anak-anak Tuhan yang ganteng dan cantik akan siap masuk sekolah minggu. Mari kita arahkan tangan kita doakan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Pertama-tama untuk orang tua yang penuh hikmat Tuhan dan penuh kebijaksanaan, membawa anak-anaknya ke rumah Tuhan. Karena kami percaya ketika orang tua memahami betul mengenai pertumbuhan iman, maka mereka akan sungguh-sungguh menghidupi firman itu dengan menanamkan firman Tuhan kepada anak-anak mereka sejak dini di dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk orang tua yang begitu baik, dan kami percaya Tuhan, mereka yang sudah hadir di tempat ini, anak-anak Tuhan yang sangat Tuhan kasihi, mereka akan Tuhan berkati dengan luar biasa. Kecerdasan mereka akan di atas rata-rata, kepintaran mereka, hikmat muda, mereka akan semakin dikasihi Tuhan dan dikasihi manusia. Biarlah Tuhan berkati sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan berikan hikmat dan urapan kepada guru sekolah minggu, sehingga mereka boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang paling sederhana. Dan kami percaya mereka boleh tumbuh juga Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan hormat kepada orang tua, sehingga mereka juga boleh menjadi saksi dan teladan Tuhan panjang umur di bumi. Terima kasih Bapa di sorga, berkati sekolah minggu dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Selamat sekolah minggu. Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Spika. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita bernyanyi Ku Hidup Bagimu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Amin Tuhan. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup Tuhan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu.
ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup Tuhan, Kalau ku hidup, amin, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. kalau ku hidup, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup, Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. katakan dunia tak bisa, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. katakan dunia tak bisa, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. amin Tuhan, terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan memilih kami untuk ikut Tuhan dan semuanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami berdoa Bapa di sorga, kalau kami sudah memuji, memuliakan Tuhan, kami juga tiba saatnya mau duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan. Kami mohon supaya Roh Kudus menolong kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang gembur, yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini boleh kami lakukan dan kami bertumbuh berbuah seperti rencana Tuhan yang ingin digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Urapi hamba-Mu yang jauh dari sempurna, biarlah hanya perkataan firman Tuhan yang keluar dari mulutnya, bukan pengertian manusia. Terima kasih banyak Bapa di sorga, berkati dari awal sampai akhir pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Ini kali kedua saya boleh punya kesempatan membawakan firman Tuhan di GKOI Persekutuan. Terima kasih untuk Ibu Gembala, Bapak Penatua, Ibu Penatua, Bapak, semua majelis jemaat. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu majelis yang saya lihat hari ini kayaknya lebih muda dari terakhir saya lihat ya. Puji nama Tuhan ya, karena mungkin happy terus gitu ya. Dan saya bersyukur karena saya menikmati sekali hari ini pujian penyembahan kita dengan full band dan ada WL singer ya. Berarti ini singer ya dua-duanya. Jadi puji nama Tuhan kita bisa jumpa, dan kalau firman Tuhan katakan kalau kita memuji Tuhan, kita harus dengan ceracap yang berdentang ya, dengan semua alat musik yang kita punya, dengan tangan, dengan semua yang kita ucapkan begitu ya untuk Tuhan.
Karena Tuhan itu senang mendengar pujian-pujian penyembahan kita dengan sepenuh hati. Tapi sebenarnya justru yang lebih butuh memuji Tuhan itu adalah kita. Ketika kita mengucapkan pujian itu, kata-kata lirik itu berguna untuk roh kita, untuk tubuh dan jiwa kita, sehingga kita mengimani apa yang ada di dalamnya. Terima kasih untuk WL Singer, hebat sekali hari ini. Jadi beda ya waktu saya kesini dengan berapa waktu lalu dengan sekarang, kayaknya saya ada di ibadah ini nih, ibadah pemuda dari gereja seberang gitu ya. Kayak gereja di mall gitu. Puji nama Tuhan. Terima kasih, dan itu bukan sesuatu yang, sekali lagi cuma sedikit aja intermezzo, bahwa di sini Bapak Ibu ada yang pernah nonton konser nggak ya? Mungkin ada ya sedikit, konser Dewa kah, konser apa gitu ya. Nah tahun lalu besok juga nih mau nonton, anak saya tuh seneng banget dengan Korea, tapi dia selalu ajak papanya untuk ikut nonton konser. Tadi malam biasa suka ada pensi di sekolah, dia kasih tahu live videonya kan, kita tanya kamu gimana di sana sebelum kita jemput. Waduh, lompat-lompat, jingkrak gitu ya segala macam. Nah saya mau kasih tahu Bapak Saudara, energinya itu untuk penyanyi dunia, untuk lagu-lagu dunia. Apalagi kita anak-anak Tuhan, semua yang kita punya, mumpung kita masih bersuara dengan bagus, kita harus puji Tuhan dengan semangat, kita bahkan bisa melompat dan tepuk tangan. Baik, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini tema yang diberikan oleh Sinode adalah bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus terambil dari 2 Petrus 2 ayat 14 sampai 18 ya. Boleh kita baca bersama-sama, ayatnya cuma sedikit. 2 Petrus 2 ayat 14 sampai dengan 18. Boleh kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ayat 15, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menuliskan kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, boleh slide ya. Bapak Ibu Saudara, tadi sedikit saya lupa. Kalau saya pesan sama pemuda-pemudi, anak-anak saya juga, nyanyi lagu rohani itu penting dan itu harus dicek juga kata-katanya kalau pakai lagu bahasa Inggris. Kadang kita ada lagu-lagu ternyata dia Mormon lagu-lagunya. Ada memang lagu rohani, kesannya rohani, tetapi tidak menyebutkan sedikit pun kata tentang Yesus. Dan bahkan juga lebih ke menyembah diri sendiri begitu ya.
Tapi kalau kita punya lagu-lagu yang bagus, kita nyanyikan dengan sukacita, itu bagus buat jiwa kita dan Tuhan disenangkan oleh pujian penyembahan kita. Tapi juga kalau lagu-lagu, saya bilang kalau senang lagu-lagu Korea nggak apa-apa, tapi harus cek liriknya, saya bilang. Cek isinya, jangan-jangan dia mocking God ya, jangan-jangan dia menghina Tuhan, lagu bahasa Inggris juga begitu, dicek persis, jangan-jangan dia menghina Tuhan gitu ya. Baik, mudah-mudahan saya nggak salah ya, ini untuk GKW Persekutuan, saya lupa, maaf namanya, bukan, benar ya, Jati Sampurna kah? Jaka Sampurna, mohon maaf ya, Jaka Sampurna. Ya jadi hari ini ya Jaka Sampurna Bekasi, saya sudah kesini udah sedikit berapa kali, malam-malam saya kesini ketemu Ibu Gembala, saya makan kacang hijau di depan, enak ya di sana ya, di tempat kami nggak ada. Sebelahnya tadinya mau makan padangnya habis. Lengkap di sini luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, boleh kita ke slide berikutnya. Kalau bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ya, ingat tujuan hidup kita itu adalah untuk masuk dalam kerajaan sorga. Benar nggak Bapak Ibu Saudara ya? Masuk dalam kerajaan sorga itu tidak bisa semua orang, nggak bisa. Sudah ada seleksinya, karena itu bersyarat. Kerajaan sorga adalah tempat yang kudus, maka yang masuk sorga adalah orang yang kudus juga. Sama seperti masuk universitas mana ya, yang terkenal mungkin di Indonesia. Masuk ke sana ada seleksinya, seleksi rapot kah, seleksi tes kah, seleksi yang lain-lain kah, ada mungkin dari berprestasi hobinya olahraga, karena bagus dia boleh masuk. Tetapi kalau tidak melewati tes itu semua nggak bisa masuk kampus itu. Kerajaan sorga begitu. Tapi Tuhan tuh sebenarnya sangat baik. Awalnya Tuhan itu juga ingin semua orang masuk sorga. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Ya kan? Tetapi ada syaratnya, karena Tuhan tuh gak bisa bercampur, bersatu dengan yang tidak kudus tuh gak bisa. Mau diapakan segimanapun tidak mungkin bisa bercampur. Ketika tidak bisa bercampur, maka Tuhan sendiri yang harus bisa membuat segala sesuatunya adil, membuat orang-orang yang tidak kudus menjadi kudus untuk bisa masuk kerajaan sorga. Ya, kalau kita dibenarkan itu karena kasih karunia. Tadi kita udah baca tuh Efesus 2 ya, bahwa semuanya itu kasih karunia. Nah sekarang saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini sering ditanyakan, apakah Bapak Ibu Saudara sudah menjadi orang benar? Siapa yang sudah menjadi orang benar? Iya. Belum semua angkat tangan, tapi kita semua sudah jadi orang benar Bapak Ibu. Kapan jadi orang benarnya? Waktu Bapak Ibu Saudara mengaku percaya di sini, sidi ya, ikut katekisasi. Karena kita nggak bisa benar secara sendiri, nggak bisa. Kita perlu ada penebusan Yesus yang membuat kita dibenarkan di dalamnya. Jadi pada saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga kita sudah menjadi orang benar. Makanya kita bisa masuk ke dalam, bukan lagi di pelataran, kita bisa masuk ke dalam ruang yang maha kudus untuk berdoa. Tanpa pembenaran dari Kristus kita gak bisa berdoa mengatakan Bapa kami yang di sorga, gak bisa. Tuhan gak akan dengar karena kita masih kotor, karena kita tidak suci. Tapi karena ada Tuhan Yesus, kita memutuskan untuk terima Tuhan Yesus, makanya kita bisa masuk sorga. Jadi kalau ditanya lagi nanti ya Bapak Saudara udah orang benar belum? Jawabannya berarti harus sudah. Saya udah orang benar. Jangan ragu-ragu bilang, katakan saya saya orang benar, jangan ragu-ragu. Katakan itu. Ketika Bapak Saudara sudah lahir baru, sudah menyatakan diri, berjanji ikut Tuhan, sudah bertobat, saat itu juga Bapak Saudara sudah menjadi orang benar. Ya, itulah pembenaran. Nggak bisa segala upaya manusia untuk membenarkan diri sendiri, nggak bisa. Ya, tetapi masalahnya ketika kita sudah dibenarkan, kita yang hidup di dunia ini harus mengalami proses pengudusan. Harus mengalami proses pembaharuan hari lepas hari. Kalau jadi penjahat di samping salib Tuhan Yesus,
dia nggak mengalami lagi proses pengudusan. Dia langsung, begitu dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhannya dia, karena dia sudah disalib, dia mati langsung ke sorga. Tapi kan kita di sini nggak ada yang disalib seperti Tuhan Yesus. Kita di sini ada hidup berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun itulah yang menjadi proses pengudusan kita. Nah, pada saat proses pengudusan kita itu, kita harus yakini bahwa perbuatan kita benar, Bapak Ibu. Karena kalau perbuatan kita nggak benar, ya, perbuatan kita tidak benar, maka iman kita berarti juga nggak benar. Jadi tandanya kalau Bapak Ibu Saudara punya iman yang benar, sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka pengudusannya itu, prosesnya itu sudah terjadi dan terus terjadi, memberikan buah kepada kita semua. Ada buah-buah pertobatan, ada buah roh dengan 9 unsurnya. Jadi kalau saya bilang, Bapak Ibu Saudara sudah orang benar belum? Sudah. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menjadi orang kudus? Sudah, tapi disempurnakan kekudusannya. Ya, orang kudus, orang benar sama, tapi disempurnakan. Cuma di dalam Kristen itu tidak hanya menjadi orang benar, Bapak Ibu Saudara. Ada proses perbuatannya. Kita bukan orang seperti aliran hyper grace ya. Hyper grace itu sekali selamat sampai selama-lamanya, walaupun bisa bolak-balik berzina, membunuh, mencuri, tidak ke gereja, terus tidak menghormati orang tua, hidup serampangan, lalu pikirnya masuk surga. Enggak begitu. Mari kita buka, gak usah di slide, kita buka Alkitab kita sendiri. Yakobus 2 ayat 24. Yakobus 2 ayat 24. Kita baca sama-sama ya, Bapak Saudara. 1, 2, 3. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Iman tok gak cukup. Harus perbuatan-perbuatannya benar. Harus perbuatan-perbuatannya kudus. Gimana kok jadinya kita diselamatkan berdasarkan perbuatan? Tidak begitu pengertiannya. Pengertiannya adalah ketika perbuatan-perbuatannya itu tidak kudus, berarti pertobatannya dipertanyakan. Jangan-jangan waktu lahir baru tidak sungguh-sungguh, hanya sekedar ikut proses, oh kalau udah usia segini saya harus sidi, tapi tidak sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak sungguh-sungguh menyadari keberdosaannya dia, dan tidak sungguh-sungguh untuk bertobat. Karena iman tanpa perbuatan mati. Jadi orang dibenarkan memang karena iman, dan itu bukan karena hasil usaha manusia. Gak bisa ada seorang pun memegahkan diri. Tetapi juga perbuatan-perbuatannya harus menunjukkan, Bapak Ibu Saudara, mengenai kebenaran hidup kita. Kalau hidup kita gak benar, sayang sekali. Sayang sekali, jangan-jangan kita gak masuk nih dalam kerajaan sorga yang kudus. Coba deh kita cek bagaimana kehidupan kita sehari-hari. 10 perintah Tuhan kita lakukan atau tidak, itu aja yang menjadi indikatornya. Hari lepas hari ya. Bagaimana kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apa itu maksudnya? Ya kalau kita sakit kita berdoa kepada Tuhan. Kalau enggak sembuh tetap beriman, tidak ke orang pinter, tidak ke tempat urut, pijit segala macam. Oh di sana dia ahli kok, dia pakai ilmu putih. Enggak bisa. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, tidak mengakui ada kuasa di luar Yesus. Kuasa di dalam Yesus itu yang paling penting. Di luar Yesus mau itu putih, ungu, biru, itu bukan kuasa Yesus. Bagaimana saya perbuatan-perbuatan saya benar? Perintah keempat Bapak Ibu Saudara apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bisa enggak ke gereja? Saya dalam setahun 54 minggu kali udah ke gereja. Kalau 1 kali doang kan enggak ngaruh ya, cuma 53. Enggak, pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan, bukan di hadapan majelis dan gembala. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat, itu bukan untuk Tuhan yang terus Tuhan perlu kita di gereja, itu buat kita.
untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menunjukkan perbuatan kita yang benar kalau kita tidak menghormati orang tua kita? Kalau kita tidak bilang jangan membunuh ya, jangan membunuh, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak membunuh ya. Saya beberapa kali ada kesempatan Tuhan percayakan pelayanan penjara, kita ketemu orang-orang Kristen yang memang sudah bertitel SH dan MT seumur hidup dan terpidana mati. Karena apa? Membunuh, pembunuhan berencana, pembunuhan, lain-lain segala macam. Mungkin kita nggak sampai situ, tapi Petrus bilang, kalau kamu benci saudaramu sama aja kamu sudah membunuh, makanya nggak boleh. Bagaimana dengan berzina? Iya sama juga. Kalau engkau mengingini seorang perempuan, kata Tuhan Yesus, maka itu sudah sama dengan berzina. Kita cek kehidupan kita, kebenaran perbuatan kita dari 10 hukum Taurat itu sudah kita benar-benar lakukan apa belum ya? Jangan-jangan cuma beriman aja, iya aku percaya Tuhan Yesus. Pengakuan iman rasuli hafal, luar kepala, dites dimanapun kita bisa. Tapi kita lakukan gak benar-benar perintah Tuhannya? Aku percaya kepada Allah Bapa. Kalau percaya pada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, maka kita hanya mempercayai satu kekuatan yang dahsyat di muka bumi ini, cuma kekuatan Allah, tidak ada kekuatan lain. Aku percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya sekedar di bibir saja. Apakah kita mempercayai bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk saya, untuk suami saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya, untuk semuanya keluarga besar saya, sehingga saya tidak perlu ikut melihat yang hal-hal yang meramal ya dan lain sebagainya, bahkan tidak mengandalkan diri sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara, mengandalkan diri sendiri itu seperti apa? Mengandalkan brand Bapak Ibu Saudara, brand, merek misalnya, itu mengandalkan diri sendiri. Yeremia bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana tuh mengandalkan manusia seperti apa? Ya mohon maaf. Saya tinggal di Cibubur, di dekat kami kampus terdekat itu adalah Universitas Indonesia. Untuk cari kampus, saya bilang sama anak-anak, masuklah ke situ, upayakan ke situ. Akan salah besar kalau saya bilang ke anak saya, masuklah di situ supaya karirmu sukses, banyak duit, punya pekerjaan bagus. Salah. Saya mengandalkan brand, mengandalkan manusia. Jadi tidak mengandalkan Tuhan. Tuhan yang pegang kok rencana kehidupan kita, masa depan kita gitu ya. Tapi kalau saya menasihatkan kepada masuk kelas itu karena di situ dekat nak. Mami bisa antar. Lebih kepada seperti itu, saya bisa lihat, saya bisa awasi. Tapi kalau kita mengandalkan hal seperti itu, saya punya kenalan. Ini saya juga ini ya Bapak Saudara, Pak Penatua Sony sudah pernah datang ke rumah saya bersama Pak Gembala. Di depan seberang rumah saya itu rumah saya F175, nomor 75, dia nomor 1 tapi seberang-seberangan. Luasnya itu luar biasa, rumahnya besar sekali, 1000 meter. Itu rumahnya sekarang menjadi Menko Polkam, Jamari Caniago. Jadi saya tetangga jenderal Bapak Ibu Saudara, Tengjen. Tapi apakah saya terus cerita kemana-mana gitu ya, jangan macam-macam ya sama saya ini Tengjen gitu loh. Kenalan saya hebat-hebat nih, mengandalkan manusia begitu. Jadi kayaknya kalau saya punya tetangga yang begitu nanti orang jadi hormat sama saya. Padahal dia juga nggak terlalu kenal-kenal amat sama saya. Dan juga nggak bisa begitu, itu mengandalkan manusia. Jadi saya bisa berulah di mana-mana misalnya ya, berulah di sekolah anak saya gitu. Jangan macam-macam tuh sama ibunya si ini tuh, dia tetangganya jenderal. Nggak laku tuh tetangga mau jenderal. Itu mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi begitu ya, mengandalkan uang, mengandalkan kekayaan, kehormatan. Jangan. Andalan kita cuma Tuhan. Tuhan yang tahu isi hati kita. Jadi sedikit kita mengandalkan manusia, maka kita menjadi terkutuk.
Jangan sampai kita menerbitkan kutuk baru. Makanya kami keras sekali kalau ada orang-orang yang dikit-dikit nggak sembuh dikit ya dia pergi ke orang pintar. Ya memang dokter mahal, rumah sakit mahal, memang ada berapa kali nggak sembuh juga sakit gitu ya. Tapi itu sudah mengandalkan manusia. Kadang-kadang juga dokter begitu. Dokternya main ini aja nih, begini-begini. Dia kalau mau dia pasti sembuh. Lah, yang menyembuhkan Tuhan, Bapak Saudara ya kan? Bukan dokternya, dokter hanya alat. Obatnya alat. Tetap kita mengandalkan Tuhan. Jadi kita cek setelah kita mengalami pembenaran pada saat kita di CD ya. Kita sekarang lagi mengalami proses pengudusan. Disitulah kita bertumbuh. Ya, harus bertumbuh Bapak Saudara karena percuma aja. Kalau saya nih sekarang agak bertumbuh ke samping, saya agak kebalikan dari Bu Gembala kan langsing ya, saya langsung gitu, saya perlu sedikit bukan sedikit banyak diet gitu ya. Tapi orang Kristen tuh harus mengalami pertumbuhan, walaupun mungkin pelan, tapi harus bertumbuh. Bertumbuh itu yang kita mesti cek dalam diri kita. Kalau kita di situ-situ aja ya, dari tahun ke tahun di situ-situ aja, jangan-jangan kita suam-suam kuku loh Bapak Saudara. Suam-suam kuku Tuhan bilang apa di Wahyu? Dimuntahkan. Dimuntahkan tuh berarti apa? Gak masuk sorga Bapak Saudara. Dimuntahkan, jemaat Laodikia. Muntah itu pernah lihat ya Bapak Saudara, geli gitu loh. Itu dimuntahkan dari Tuhan gak diterima di sorga. Coba kita cek ya. Nah nanti kita akan masuk dalam pemuliaan. Sedikit ayat saja untuk menambahkan ya Bapak Saudara. Tadi kan Petrus bilang, jangan sampai kita kedapatan bercacat celah dan bernoda saat kita ketemu Tuhan. Ini saya ulang-ulang. Terus banyak orang jawabnya agak berat. Apakah kita bisa sempurna seperti Tuhan Yesus? Jawabannya harus bisa Bapak Saudara. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Dalam hal mengasihi, dalam hal mengampuni, dalam hal segalanya karakter. Karena kita mau mempersiapkan diri ketemu Tuhan di sorga, masa kita bercacat celak? Masa kita bernoda? Malu Bapak Saudara. Pakaian pengantin kita yang akan Tuhan lihat pada saat Tuhan menyambut kita di sorga adalah pakaian kekudusan. Jadi kalau kita ada cacat celak di dalam hal tidak menjaga kekudusan, wah hati-hati itu. Kita jangan-jangan tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Nah bagaimana bisa seperti itu? Yohanes bilang nih ya Bapak Saudara, buka Alkitab masing-masing sedikit aja. Ini ayat yang penting untuk kita lihat supaya kita tahu bahwa hidup kita itu benar-benar harus serius. 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 9. Di Alkitabnya masing-masing ya. 1 Yohanes 3 ayat 8 sampai 9. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Enggak bisa sengaja ketika terima Tuhan Yesus lalu dia berzina. Bapak Saudara, berzina enggak masuk dalam kerajaan sorga. Enggak bisa ketika kita sudah terima Tuhan Yesus lalu kita mencuri. Enggak bisa. Enggak bisa ketika kita sudah terima Tuhan Yesus kita sengaja berbuat dosa tuh sengaja enggak bisa. Lalu gimana? Kita kan tiap minggu ada pengakuan dosa ya. Setiap hari di rumah. Itu hal-hal yang memang ada dalam kedagingan kita, tapi bukan sengaja lagi Bapak Saudara berbuat dosa. Males dosanya sengaja tuh ya. Terus berkata-kata kotor, maki-maki, caci maki, itu udah sengaja. Jadi kalau orang di dalam Tuhan udah gak bisa sengaja lagi berbuat dosa. Maksudnya si Yohanes bilang begitu. Karena ia lahir dari Allah. Jadi benih ilahi ada dalam dirinya sehingga dia tidak bisa lagi mampu berbuat dosa. Berpikir buruk pun dia udah gak bisa. Karena Tuhan yang berkuasa dalam dirinya ada Roh Kudus yang menguasai dia. Sehingga dia tidak bisa lagi untuk mikirin hal-hal yang jahat Bapak Saudara.
Ada anak kami, anak rohani kami cerita bahwa dia berhenti di kerjaannya karena difitnah. Difitnah kamu sama siapa? Sama bos saya. Bos saya punya hotel, dia bilang. Oh, oke, bos, tapi kalau di kantor kata-katanya kasar sekali, suka fitnah orang segala macam. Karena orang Sumba panggil saya mama, tapi mama dia penatua di gereja. Penatua di gereja terkenal di Jakarta Selatan. Saya lihat juga berapa kali liturgos gitu ya. Tapi bisa antara hari Minggu sama hari Senin sampai Sabtu itu beda gitu ya. Bisa maki-maki. Saya bilang maki-makinya kayak gimana? Iya, pokoknya kebun binatang semua deh mah. Terus bisa memfitnah orang. Saya bilang ini belum lahir baru. Ini harus dipertanyakan pertobatannya walaupun dia sudah penatua sekalipun. Termasuk saya Bapak Saudara. Tadi lihat ya, saya tuh taruh di slide pertama tuh DR. Itu bukan mau ngasih tahu kalau saya dokter gitu ya, enggak. Saya mau ngasih tahu ke Bapak Saudara, saya pun sebagai orang yang belajar teologi walaupun S3, Tuhan akan enggak suka sama saya kalau keimanan saya tidak bertambah dan kekudusan saya tidak bertambah. Percuma itu semua gelar panjang lebar saya menunjukkan Bapak Saudara, di hadapan Tuhan pertanggungjawaban saya adalah kehidupan saya. Karena yang menjadi pelaku firman itu yang penting. Jadi begitu kita bicara mengenai pengudusan Bapak Saudara, harus ingat, kok saya gampang-gampang ya berbuat dosa, kok saya gampang-gampang berkanjang dalam dosa. Cek gitu, lahir barunya gimana, pertobatan gimana, coba konseling lagi, coba duduk bersama lagi dengan Ibu Gembala dan mungkin ada pendeta di tempat ini atau majelis, coba cek lagi masing-masing. Kok saya hidupnya begini-begini, karena di dalam Tuhan hidupnya harus naik dalam hal menghasilkan buah, dalam hal menjadi berkat, dalam hal melayani ya Bapak Saudara. Nah, saya mau menunjukkan satu kuadran, slide yang ketiga ya. Kuadran ini adalah grafik mengenai pertumbuhan orang Kristen yang seharusnya ya. Ini dibuat orisinil oleh suami saya sempurnakan sedikit dengan contoh. Bapak Saudara belajar matematika lah ya di sekolah sedikit. Yang garis ke atas itu Y itu iman kita tuh ya. Yang ke samping itu perbuatan kita. Perbuatan kita ke sana dan iman kita ke atas. Makin tinggi itu harusnya begitu. Makin tinggi imannya maka perbuatannya juga harus semakin sepadan sesuai dengan iman. Yang benar adalah yang kuadran sana ya, atas kiri. Yang atas kanan, bawah kanan, kiri itu salah semua. Itu nanti kita harus bertanggungjawab itu di hadapan Tuhan. Bapak Saudara misalnya ya, yang imannya tinggi nih, imannya tinggi ya, tapi perbuatannya minus tadi yang tadi saya katakan itu. Ada majelis di sebuah gereja atau bahkan nggak usah majelis lah, pendeta yang saya kenal juga, pendeta bisa khotbah di mana-mana tapi menceraikan istrinya kawin lagi, itu perbuatannya nol Bapak Saudara. Atau dia bisa di mana-mana tapi KDRT atau dia segala macam, itu perbuatannya nol, minus malah. Imannya sih boleh tinggi, melayani di gereja sih boleh bersemangat, punya jabatan tinggi di gereja, jabatan organisasi boleh. Tapi di rumah Tuhan dan di rumah sendiri berbeda. Dua pribadi yang berbeda, berkepribadian ganda. Bisa yang kalau marah-marah tuh kayaknya ganas banget. Ini kerasukan nih saya bilang. Kalau ada sampai hamba Tuhan atau orang Kristen yang ngakunya udah percaya Tuhan Yesus, tapi kalau marah tuh ganas, kerasukan itu. Rajin beribadah tapi bukan pelaku firman Tuhan dan nyaman-nyaman saja berkanjang dalam dosa. Coba kita ya lihat, cek. Lalu kalau yang bawah paling kanan ya nggak usah dipertanyakan ya, itu imannya juga nyungsep, apalagi perbuatannya juga nyungsep ya. Meremehkan kasih karunia Tuhan Yesus, kecenderungannya tidak bisa melakukan hal yang baik, yang positif gitu. Itu ya orang-orang yang memang kenal Tuhan dia makin jahat, makin jahat, makin jahat. Memang orang fasik seperti itu. Yang di bawah perbuatannya tinggi banget Bapak Saudara, tapi imannya enggak ada. Mohon maaf, ini adalah saudara tiri kita yang beda ibu. Selalu mengandalkan perbuatan, tapi enggak bisa percaya Tuhan Yesus. Enggak bisa percaya ada kuasa mujizat Tuhan Yesus yang bisa membuat kita masuk surga. Nah itu mereka.
sangat menjaga moralitas, nomor 1 tuh paling penting, tapi nggak bisa percaya Tuhan Yesus, susah. Imannya tuh nyungsep, tapi dia menjadi orang yang sangat mengandalkan diri sendiri dan meragukan kuasa dan mujizat Tuhan. Kita jangan sampai seperti itu ya Bapak Saudara. Memang moralitas itu penting. Kalau orang Kristen di dalam Tuhan pasti moralitasnya tinggi. Tapi jangan terbalik. Jangan mengandalkan moralitas untuk kita bisa masuk surga. Kita diselamatkan. Kita bersyukur kita mendapatkan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Makanya kita hidupnya baik dan menjaga kekudusan. Bukan dibalik ya Bapak Saudara. Tapi kalau kita tidak menghasilkan buah, nah ini nih yang kiri itu. Bisa jadi sombong rohani, ya, tinggi hati, berbeda di depan orang. Kalau ada orang banyak, ada kamera, oh dia kudus banget kelihatannya. Tapi kalau udah nggak ada itu semua, ya kembali kepada karakter aslinya. Rajin beribadah tapi bukan pelaku firman Tuhan, berkanjeng dalam dosa, menyetujui hal-hal yang tidak di dalam Tuhan. Nah hal-hal seperti itu ya Bapak Saudara. Nah terakhir nih yang benar yang harus kita lakukan. Kalau imannya tinggi, mengalami pertumbuhan dan perbuatannya juga mengikuti, maka dia adalah nomor 1 pelaku firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan bilang apa ya? Oh aku jangan sampai kedapatan bercacat celak dan bernoda saat kita ketemu Tuhan nanti. Terus ya Bapak Saudara, ketemu Tuhan jangan dipikir masih lama. Kemarin saya satu anak usia 14 tahun. Sudah meninggal. Kenapa? Kecelakaan, dibeliin bapaknya. Ya, kendaraan yang lumayan lah gitu. Ngebut, nabrak motor, kecelakaan tunggal. 14 tahun, terlalu muda ya. Kita nggak pernah berpikir bahwa saya masih lama gitu ya. Ketemu Tuhannya gitu. Kalau mau ketemu Tuhan kalau nggak kudus, nggak bercacat celak, nggak bernoda nggak bisa. Karena kerajaan sorga hanya tempat orang-orang yang kudus. Itu mesti diupayakan dengan kemauan diri sendiri dan Roh Kudus. Lalu semakin kudus menghasilkan buah roh, rendah hati dan semakin menjadi berkat dan diberkati. Coba cek. Kalau udah lama jadi orang Kristen tapi pelitnya luar biasa, waduh perlu dipertanyakan kekristenannya. Pelitnya kan saya selalu katakan ya, pelit bukan hanya soal uang, tapi pelit senyum, pelit maaf, pelit pengampunan, pelit kasih, pelit waktu, pelit tenaga gitu ya. Jangan, semakin kita teguh di dalam Tuhan, semakin kita bertumbuh, kita punya kerinduan untuk menggenapi 9 unsur buah roh itu. Kasih, sukacita itu enggak lahir otomatis pada saat Bapak Ibu lahir dari kandungan. Ibu kita nggak mungkin tiba-tiba kita mendadak penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Enggak, itu harus dilatih, harus terus mengalami drilling setiap hari. Orang lahir itu pada dasarnya ya tidak bisa mengasihi orang lain, harus dilatih mengasihi, harus dilatih untuk bisa memaafkan, harus dilatih untuk punya damai sejahtera. Gimana tuh punya damai sejahtera? Bapak Ibu saya kasih tahu ya. Kenapa orang Kristen itu ada salah satu unsurnya damai sejahtera? Apakah itu enggak otomatis? Enggak. Damai sejahtera itu bisa didapatkan kalau kita selalu mengingat akan kebaikan Tuhan Yesus. Mau ada angin badai topan pergumulan yang sangat luar biasa menyakitkan buat saya, bahkan saya rasanya udah menyerah Tuhan. Tapi begitu saya ingat cinta Tuhan, saya kembali penuh damai sejahtera. Karena cuma itu kok yang paling penting di dunia ini. Mau kita punya pangkat bagaimana, harta, kekayaan segala macam, harta, semua nggak penting itu semua. Karena semuanya bisa hancur, semuanya ada expired date-nya. Tapi begitu kita mengingat kebaikan Tuhan, oh ya Tuhan baik banget sama saya, langsung damai. Kita apa-apain sama orang jangan bales ya Bapak Saudara, diam aja. Nanti Tuhan kok yang akan membela saya. Itu aja udah memberikan kepada kita damai sejahtera. Nah itu hal-hal pertumbuhan itu yang harus kita cek tuh masing-masing Bapak Saudara. Saya di kuadran yang mana nih ya? Kuadran yang kiri, kanan, atas, bawah. Jangan-jangan saya di kuadran yang kanan atas. Waduh, jangan sampai Bapak Saudara. Bapak Saudara udah bagus nih. Tiap minggu datang ibadah ke tempat ini itu udah bagus banget. Tapi harus diikuti dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Terus menerus kita cek, masa iya sih, coba Bapak Saudara bayangkan kerajaan sorga mau terima kualitas warga negaranya yang
biasa-biasa aja. Ya enggak lah, sembarangan lah kualitasnya gitu. Tapi orang-orang yang menjaga kekudusan, orang-orang yang bersemangat di dalam Tuhan, orang-orang yang gak berhenti menanti-nantikan Tuhan, ya itu yang layak untuk menerima kerajaan sorga ketika dia udah percaya Tuhan Yesus dulu. Pertumbuhannya Bapak Saudara itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Kita bisa merasakan orang ini pertumbuhannya seperti itu. Jadi pertumbuhan itu bukan sekedar secara dunia ya. Secara dunia saya mau kasih tahu Bapak Saudara, kalau kita diberkati Tuhan itu sebenarnya bukan karena kita mencari berkat itu. Justru berkat itu yang Tuhan berikan ketika kita mencari Tuhan dulu. Ketika saya bilang bahwa iman kita naik, perbuatan kita naik, ini dahsyatnya Tuhan nih Bapak Saudara. Tuhan itu gak pernah mau berhutang sama kita. Udah dikasih jaminan kerajaan sorga, di dunia pun kita diberkati. Kita bukan bicara teologi kemakmuran, enggak, emang hukum Tuhan begitu. Orang dunia aja kalau kerja keras dengan sungguh-sungguh punya kejujuran, ketulusan hati itu aja diberkati orang dunia, apalagi anak Tuhan. Anak Tuhan itu urusannya harus urusan perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah hal-hal yang ada di atas. Apa itu? Ketuhanannya bagaimana? Gimana, apakah Tuhan suka enggak ya sama saya pada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis dan selanjutnya. Kita harus cek pada diri kita. Harus mengalami pertumbuhan. Jadi saya selalu katakan kepada teman-teman yang pemuda-pemudi, saya ini enggak akan terlalu happy kalau ya kalian mengikuti proses bagus. Lulus tepat waktu, dapat pekerjaan tepat waktu, menikah tepat waktu, lalu punya anak tepat waktu. Iya, itu memang kami mendoakan itu. Tapi saya akan lebih berbahagia ketika saya mendapati kamu suatu saat kamu tidak pernah meninggalkan imanmu. Dan kamu bertumbuh di dalam Tuhan, menghasilkan buah-buah pertobatan, dan kamu jadi berkat bagi banyak orang. Itu udah cukup buat saya. Itu adalah hasrat saya, kesenangan saya kalau saya melihat ada anak-anak yang bertumbuh seperti itu. Saya senang. Apalagi yang kurang, apalagi yang kurang. Jangan kita terperdaya dengan dunia ini, kita menyerah dengan mamon, kita menyerah dengan filsafat dunia. Nah, jangan ya. Nah, saya kasih kuncinya Bapak Saudara ya. Yang terakhir slide-nya, bagaimana caranya bertumbuh. Bagaimana caranya bertumbuh dalam kasih karunia. Yang pertama, cek lagi ya, cek keseriusan kita waktu kita bertobat dan lahir baru. Cek banget Bapak Saudara. Jangan-jangan cuma euforia kita datang di KKR, ya siapa yang mau terima Tuhan Yesus angkat tangan kita doakan, siapa yang mau dibaptis ayo silakan, atau kita ikut CD karena sudah waktunya, karena gara-gara itu. Tapi tidak sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak sungguh-sungguh mengalami perubahan hidup, tidak sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Jadi sembarangan hidupnya, serampangan, suka-suka, praktek hidupnya tetap aja mengikuti praktek-praktek dunia. Praktek-praktek di dalam keluarganya juga seperti itu, seperti ya mungkin hal-hal yang tidak benar lah di hadapan Tuhan. Cek ya Bapak Saudara, kelahiran baru kita. Itu bagaimana cara kita harus mengecek juga. Kenapa hidup saya kok nggak bisa lepas dari dosa satu ini? Nah, itu tanda-tandanya. Dan juga pada saat itu nanti hamba-hamba Tuhan bisa mendoakan untuk doa pelepasan. Mungkin ada kutuk di masa lalu yang belum lepas sehingga itu menghambat kita. Roh Kudus juga tidak bisa leluasa bekerja dalam diri kita sehingga kita mudah untuk jatuh dalam dosa. Kutuk-kutuk seperti apa? Saya rasa Bapak Saudara tahu ya, nenek moyang kita seperti apa dahulu. Sama seperti saya, ini udah gede teman saya. Waktu itu memang kami ada mobil baru, beli lalu kami pakai. Pertanyaan teman saya begitu lihat mobil saya baru, pertanyaan cuma Spik, mobil lo udah nginjek telur belum? Waduh, mobil nginjek telur maksudnya bagaimana ya? Nginjek telur, mobil harus lewat telur supaya gak ada kecelakaan. Waduh, usia dewasa sesaya Kristen masih melakukan praktek-praktek seperti itu, jangan ya. Itu berarti tidak ada roh Allah dalam dirinya. Karena dia masih mengandalkan hal-hal dunia, bahkan sinkretisme untuk mengamankan seluruh hidupnya dan harta bendanya. Cek Bapak Saudara, keseriusan kita dalam lahir baru dan pertobatan kita secara pribadi.
harus ada perubahan hidup. Yang kedua, bangun hubungan intim dengan Tuhan, berdoa, baca Alkitab, pergi ke gereja, beribadah. Berdoa penting ya Bapak Ibu Saudara, sebelum bicara, sebelum keluar rumah, sebelum ngomong, sebelum kerja, sebelum belajar, itu mesti ditanamkan supaya omongan kita penuh hikmat, bijaksana ya. Sebelum melakukan apapun lah harus berdoa. Baca Alkitab juga begitu. Harus setia, harus tekun apa yang mau dilakukan firman Tuhannya, kalau tidak membaca setiap hari. Tapi yang terlebih penting juga adalah datang ke ibadah. Persekutuan itu, karena dengan begitu Bapak Ibu Saudara juga tahu bahwa kalau kita datang persekutuan, yang mengalami perjuangan hidup bukan kita sendiri, tapi semuanya sedang mengalami pergumulan. Saya yakin di sini kan nggak ada kan yang hidupnya kayaknya udah tenang, aku bebas dari persoalan, aku tinggal dijemput Tuhan. Nggak ada, semua sampai kita mati nanti pasti ada persoalan. Tapi kalau kita berkumpul dengan saudara-saudara seiman, kita diteguhkan, dikuatkan, dihibur. Oh, dia mengalami ini juga. Dia menang loh mengalami cobaan itu. Dahsyat banget kuasa Tuhan ke dia ya. Jadi kita kembali dikuatkan melalui orang-orang yang emang juga sedang berjuang walaupun versinya berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa iri satu sama lain, kok kayaknya Tuhan lebih sayang sama dia ya karena anakku begini, cucuku begini, segala macam. Kok Tuhan lebih sayang ya sama orang itu? Jangan. Begitu kita masuk persekutuan, kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan. 2-3 orang berkumpul di situ, Tuhan ada dan doa-doa kita terjawab. Lalu kita bisa kuat mengalami kehidupan ini. Makanya kan pasti di sini ada WhatsApp group, ada nomor-nomor handphone yang perlu untuk bisa sharing mungkin dalam kehidupan sehari-hari ya. Bapak Saudara, satu lagi harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ini tidak bisa tidak dilakukan, ini wajib. Kalau mau bertumbuh, melakukan firman Tuhan. Saya pun sebagai pendeta, saya nggak bisa khotbah kalau saya tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Maka saya menjadi pembohong. Tidak ada kuasanya buat Bapak Ibu Saudara sehingga Bapak Ibu Saudara mengalami perubahan. Ya. Jadi nggak bisa saya cuma khotbah, saya tahu teori, mentang-mentang saya udah S3 gitu ya, udah tahu nih teori Alkitab, semua keilmuannya, saya khotbah dengan canggih segala macam. Terus saya tiba-tiba di rumah, anak saya bilang, "Mi, makan apa?" Bentar, mami lagi persiapan khotbah, jangan diganggu gitu. Tugas saya sebagai ibu tidak saya lakukan. Saya tidak menjadi pelaku firman untuk melayani anak-anak saya. Atau saya ke suami saya bilang, "Mi, ayo temenin saya. Menurut kamu gimana?" Enggak bisa dong. Saya tanduk suami saya karena saya punya gelar doktor. Saya lawan suami saya, enggak bisa. Saya jadi merasa lebih tinggi. Tapi saya harus menjadi pelaku firman. Kepada ART, kepada orang-orang di pasar kalau nawar, enggak bisa saya ngomong-ngomong kasar, percuma gitu. Hari Minggu saya ngomong begini ya, harus begini ya Bapak Saudara, terus saya kasar gitu ya sama ART, kasar sama orang di pasar mau beli sesuatu gitu, atau sama tetangga gitu ya, gak bisa. Saya harus menjadi pelaku firman kepada anak saya. Mereka lah yang menjadi saksinya. Mereka lah orang-orang yang seperti kalau kita belanja pakai GoFood, GoPay, terus kita kasih rating 5, itu mereka customer kita. Saya dikasih rating berapa nih sama suami saya kalau saya lagi ngomong begini. Maksudnya adalah mereka lah yang akan menilai kehidupan saya. Sebagai istri, sebagai ibu, sebagai menantu juga ya. Sebagai saudara ipar, sebagai apapun posisi saya harus menjadi pelaku firman. Dan gak boleh juga saya merasa bahwa saya lebih hebat dari Bapak Ibu Saudara, enggak. Ya, jadi kalau pada pagi hari ini kita belajar tentang bertumbuh dalam kasih karunia, mari kita tidak menyia-nyiakan ya Bapak Ibu Saudara, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan itu, mari kita perhatikan pertumbuhan kita supaya kita benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga melihat rencananya tergenapi dalam kehidupan kita dan kita boleh punya hidup yang sukacita. Berbahagialah orang yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan saja tapi yang melakukan. Jadi kalau ada orang yang sedikit-sedikit galau, melo, dia gak bahagia tuh. Kenapa tuh gak bahagia? Berarti dia tidak melakukan firman Tuhan tuh, jangan-jangan. Karena kalau orang yang melakukan firman Tuhan bawaannya bahagia Bapak Saudara. Ya, amin. Jadi 3 itu ya. Pertama kita harus cek keseriusan kita,
pertobatan kain baru kita supaya kita bertumbuh. Yang kedua, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Doa, baca Alkitab jangan dilupain, ke gereja jangan dilupakan, beribadah harus terus komplit, jangan ada absen. Orang yang sering absen dengan orang yang gak pernah absen, kalau di sekolah kan beda kan hasilnya. Yang ketiga adalah kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tolong kami supaya kami senantiasa dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh Tuhan berkati, Tuhan menolong keluarga kami, diri kami sendiri Tuhan menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita memuji Tuhan, mengikut Yesus. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada, bukan karena kuatku, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Katakan semua karena-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerah-Nya mampu, ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku
hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kami Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kami yang kami percaya dan kami imani bahwa Tuhan sudah mengetahuinya dan Tuhan sudah menjawabnya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau bersatu hati Bapa di sorga, karena kami percaya Bapa bahwa Engkau yang memegang pemerintahan dan negara kami. Engkau memberkati Tuhan seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan yang sudah Tuhan pilih dengan hati yang takut akan Tuhan. Mereka boleh memerintah dengan hati yang bijaksana dan penuh keadilan, sehingga negara kami Tuhan boleh Tuhan jauhkan dari segala kecelakaan, malapetaka, bencana alam, kelaparan, peperangan, dan apapun yang merintangi kehidupan bangsa negara kami dengan baik. Kami percaya Bapa di sorga, kami bersyukur untuk Bapak Presiden, Gubernur, Menteri, DPR RI, Polri, TNI, sampai RT RW. Kami percaya Engkau memberkati mereka semua. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa untuk GKOI Jemaat Persekutuan Jaka Sampurna. Kami bersyukur untuk gerejamu Tuhan, yang kami percaya gereja ini boleh menjadi berkat, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk proses pengurusan tanah gereja dan kebutuhan dana yang diperlukan. Kami percaya semua sudah berjalan dengan lancar dalam nama Yesus. Semua dana sudah tercukupi dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Dan kami percaya Engkau sendiri Tuhan, ketika rumahmu sudah berdiri, maka Engkau sendiri yang bertanggung jawab Tuhan untuk segala keamanan, bahkan apapun yang diperlukan untuk bangunan gerejamu di tempat ini Bapa. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini dan hadir dalam semua proses pengurusan tanah gereja. Kami juga tidak lupa mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Kami rindu mereka Tuhan, Engkau jamah, dan kami percaya sebelum apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, Engkau sedia yang sudah hadir dalam diri mereka, di tempat mereka istirahat. Engkau yang menjamah mereka, Kau berkati Tuhan. Baik Ibu Endang Sujaryono, Bapak Lukas Yogi, Ibu Ratna Hutahuruk, Bapak Penatua Mangaraja Hutahuruk, Bapak Waldemar Nainggolan, Ibu Duta Anggreni, Ibu Yuli Angkau, Bapak Diki Angkau, Ibu Rita Farida Bahtiar, Ibu Zelvina Tuana Kota pasca operasi, Bapak Pendeta Hans Tuana Kota, Bapak Pendeta Samuel Mantolas. Kami yakin dan percaya dan kami mau bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah menjamah, Engkau memberikan kesembuhan, baik melalui perawatan dokter, rumah sakit maupun obat-obatan. Biarlah mereka kembali pulih, sempurna, sehat, sehingga mereka boleh kembali beraktivitas, beribadah dan melayani Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kesembuhan yang mereka sudah terima. Kami juga mau berdoa dan membawa Tuhan pergumulan jemaat di tempat ini, baik masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan, anak, teman hidup. Bapa di sorga, seperti firman-Mu, nyatakanlah segala keinginan kami di dalam doa, dalam permohonan dan ucapan syukur. Kami berdoa, pertama-tama kami bersyukur untuk pekerjaan yang pasti sudah kami terima. Tuhan sudah berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik yang wanita, baik yang pria, baik bapak, mungkin ibu. Kami percaya Tuhan karuniakan kepada mereka pekerjaan yang baik, bahkan income yang melimpah, sehingga mereka boleh menjadi alat berkat Tuhan, pelayanan dimanapun mereka berada. Masalah ekonomi Tuhan, kami percaya pasti Tuhan angkat. Ketika anak-anak Tuhan sudah menaati firman Tuhan, sudah hidup sungguh-sungguh melayani Tuhan, sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada mereka yang mencari Engkau, sehingga jemaat di tempat ini kami yakin dan percaya tidak ada yang kekurangan. Mereka berkelebihan dalam segala sesuatu, bahkan dalam perbuatan baik, dalam memberi. Kami juga mau berdoa untuk keluarga,
apakah keluarga yang harmonis atau tidak. Kami percaya keluarga adalah lembaga yang Tuhan ingini terbentuk di dunia ini. Oleh karenanya Bapa, Kau berkati setiap kepala keluarga supaya mereka menjadi laki-laki yang takut akan Tuhan. Sehingga keluarganya diberkati, istrinya, anak-anaknya juga Tuhan. Anak-anak kami di tempat ini juga mereka boleh berhasil, baik dalam studi, kecerdasan mereka boleh di atas rata-rata. Mereka juga boleh mendapatkan pekerjaan ketika mereka lulus. Dan bahkan kami juga merindukan supaya mereka juga menikah tepat waktu. Mereka punya jodoh yang takut akan Tuhan. Karena begitulah keinginan Tuhan. Tuhan ingin kehidupan kami semua berbahagia di bumi sama seperti di sorga. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga sangat menghormati dan menghargai seluruh jemaat usia emas yang sangat kami kasihi. Kami percaya di usia indah ini mereka boleh diberikan kesehatan dan mereka tetap bersemangat. Mereka terus mengandalkan semua yang mereka lakukan kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya sahabat sejati. Tuhan yang ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga bersyukur dan boleh sama-sama bersuka cita Tuhan. Melihat ada saudara-saudara kami yang terkasih yang boleh berulang tahun. Ibu Liana Gultom pada 10 Oktober kemarin. Ibu Kasih Karunia Huta Barat kemarin hari Sabtu. Dan juga Gianluigi Sirilo Huta Huruk kemarin. Kami percaya Tuhan boleh berikan kepada mereka hikmat yang asalnya daripada sorga. Hikmat Tuhan. Sehingga ketika hikmat itu turun, maka kehormatan, kekayaan umur panjang boleh menyertai. Biarlah mereka hidup takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk pelayanan lintas generasi. Sekolah minggu, remaja dan pemuda. Tuhan, kami percaya mereka ada karena mereka juga yang akan meneruskan tongkat estafet pelayanan. Kami berdoa supaya mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mereka mencari Tuhan dan mereka boleh diberkati. Demikian juga kami mau berdoa untuk Gembala Sidang, Ibu Pendeta Riana dan keluarga. Terima kasih Tuhan untuk hati yang begitu tulus melayani di tempat ini. Untuk anak-anak yang juga boleh berprestasi. Untuk suami dalam menjadi provider dan juga boleh memimpin keluarga. Untuk takut akan Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka Tuhan sudah berkati dengan limpah luar biasa. Dan juga boleh terimpartasi pada jemaat di tempat ini. Kami mau berdoa untuk para majelis, pekerja jemaat dan aktivis GKOI Jemaat Persekutuan. Tuhan tolong supaya jadikan mereka orang-orang yang setia, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan dan juga menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga mereka boleh diberkati, mereka juga boleh demikian rindu Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan untuk kemajuan gereja ini boleh Tuhan jawab. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kami bersyukur untuk setiap suara Tuhan yang boleh didengar dan dilakukan dalam visi misi di gereja ini. Kami berdoa juga untuk MPS GKOI, untuk Ketua Umum Bapak Pendeta Ronald Manalu dan seluruh MPS. Kami berdoa supaya mereka boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mereka juga boleh tidak khawatir akan apapun juga. Karena Tuhan yang sudah memilih mereka dan Tuhan yang memegang mereka sampai pada kesudahannya. Mereka boleh setia menunjukkan kesetiaan pelayanan dalam sinode GKOI ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa untuk lingkungan gereja, untuk ketua RT, RW, RT 01 dan RT 6B. Dan semua lingkungan tempat tinggal kami bersyukur Tuhan ada rumah-Mu di tengah-tengah lingkungan yang tidak percaya. Kami percaya gereja ini boleh menjadi berkat, menjadi teladan, senantiasa disukai oleh masyarakat sekitar. Dan kami bersyukur karena anak-anak Tuhan juga boleh Tuhan kirimkan tempat ini dan mereka boleh bertumbuh di dalamnya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dan kami percaya keamanan di gereja-Mu Tuhan sudah jamin. Karena di mana orang-orang yang takut akan Tuhan tinggal, maka pasukan malaikat sorgawi akan berkemah di sekelilingnya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Pada akhirnya doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dan kami tutup dengan doa yang sangat sempurna yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
Para kekasih Kristus yang diberkati oleh Tuhan, kini tibanya saat bagi kita bahwa kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita, dan persembahan ini kita dasarkan kepada firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian ada tertulis: Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sementara kantong persembahan akan diedarkan, kita naikkan syukur kita dan pernyataan kita melalui pujian tiada terukur. Mari kita mengucap syukur dan kita naikkan pujian ini. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kita mengucap syukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu, takkan berhenti ku memuji namamu. Sekali lagi, takkan berhenti ku memuji namamu. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan untuk menjadi milik Tuhan dengan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembali kami menghampiri tahta hadirat-Mu untuk menaikkan syukur kami, karena kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas berkat-Mu yang begitu berkelimpahan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkat-Mu yang begitu besar Tuhan tidak bisa terukur dengan kecilnya persembahan kami, tapi kami percaya bahwa Allah melihat kami, Allah memandang kami, Allah memperhatikan setiap kami karena besar kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami
Kami mohon kiranya persembahan kami ini menjadi dupa harum di hadirat-Mu Tuhan, bahkan menjadi saluran berkat bagi pelayanan jemaat Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan pujian syukur, hormat, kemuliaan kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini dengan komitmen dan tekad terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesatuan hati dan karya bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu mari kita naikkan pujian bagi Tuhan tak terbatas. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini karena kita kagum akan Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi, Bapak Ibu, kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Katakan tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu. Amin Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Katakan sekali lagi, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan, Kau yang ku percaya,
Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan sekali lagi. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Amin Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan tidak terbatas untuk kita bertumbuh dalam kasih karunia. Kita harus bertumbuh hari ini berbeda dengan besok, bulan depan, tahun depan. Kita harus semakin sempurna, tidak bercacat, bercela, bernoda, menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kudus itu. Kita adalah orang benar, kita adalah orang kudus dan akan semakin kudus dengan bantuan Roh Kudus. Bapak Saudara, tinggalkan semua dosa. Kita harus sungguh-sungguh bertobat di hadapannya, karena nama kita sudah tercatat dalam kerajaan sorga. Pulanglah jemaat di dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Terus saling memperhatikan satu dengan yang lain bersama dan sehati. Tetap bertumbuh di dalam iman pengenalan kepada Tuhan Yesus. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Makasih Tuhan. Ibadah selesai. Saat teduh, jemaat persilakan duduk. Bapak Ibu, warga jemaat yang mengasihi dan dikasihi Allah, kami akan sampaikan tambahan warta untuk periode 12 Oktober 2025. Pertama-tama, Majelis Gembala Sidang dan juga jemaat menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Dr. Spika Yunautoyo Purba, SSMPD MTH, atas pelayanan yang telah diberikan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibu dan keluarga baik dalam karya maupun dalam pelayanan. Kami juga menyampaikan terima kasih untuk jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan berkenan hadir dalam ibadah hari ini. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa ibadah PKM, Pemuda Keluarga Muda atau ibadah Nuansa Muda akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025 pukul 17.00 atau jam 5 sore dan akan dilayani oleh hambanya Pendeta Nixon Siregar. Oleh sebab itu kami undang jemaat dan para dewasa muda, keluarga muda, ataupun yang berjiwa muda, baru oma opa tapi berjiwa muda, untuk dapat bergabung di dalam ibadah ini. Jangan lupa catat tanggal 26 Oktober 2025 pukul 17 atau jam 5 sore. Selanjutnya kami sampaikan kepada jemaat yang telah menerima formulir data jemaat
dan telah diisi sesuai dengan data terkini dalam proses pemutakhiran data jemaat, kami mohon untuk dapat segera mengembalikan ke sekretariat gereja GKUI Persekutuan. Jangan dikembalikan ke sekretariat gereja yang lain. Dan ini untuk kepentingan penata layanan 2026 dan juga pelaporan kepada pemerintah melalui Kemenak Kota Bekasi. Sekali lagi kami menghimbau untuk pemutakhiran data-data pemutakhiran ini segera dikembalikan ke sekretariat jemaat. Selanjutnya kami sampaikan untuk jemaat yang mungkin akan membaptiskan putra-putrinya agar dapat menghubungi sekretariat jemaat untuk mengambil form pendaftaran dan dilengkapi informasi yang diperlukan karena akan diwartakan ke jemaat minimal 2 minggu sebelumnya. Demikian tambahan warta jemaat minggu ini. Untuk selanjutnya jemaat dapat membaca lebih rinci di lembaran warta jemaat yang telah disediakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Mari kita memuji nama Tuhan. Yeay, haleluya, kita bersuka cita karena hari ini adalah hari yang terbaik bagi kita semua. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu sekalian. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan kupikul salibku, akan kupikul salibku. Sungguhlah kasih setiamu, ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Hey! Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan